Diduga selingkuhan Brevi Lintang tidak benar adanya. Kandasnya hubungan DJ Brevi dan Erika Carlina sontak mengejutkan netizen. Pasalnya, pasangan ini baru saja melangsungkan lamaran. Dalam keterangannya, Brevi mengakui yang menjadi alasan putus hubungan tersebut karena ia selingkuh. Jauh sebelumnya telah ramai beredar di sosial media isi chattingan Brevi dengan seorang wanita bernama Lintang. Gue sama Erika udah putus. Kenapa bang? Putusnya bang? Putusnya gara-gara, kalian udah tahu lah ya gara-gara apa ya? Gara-gara yang gue DM perempuan tuh tanggal 9 Juli. Di akun gosip itu yang gue DM perempuan bilang kangen segala macem, that's true, that's a fact. Itu bukan editan dan memang bener itu gue ada DM cewek dan tanda kutip itu gue selingkuh, betul. Menanggapi isu tersebut, Lintang pun klarifikasi dalam unggahan story Instagram. Ia menjelaskan bahwa memang betul pernah DM-an. Namun bila diduga sebagai selingkuhan atau orang ketiga, itu tidak benar adanya. Brevi dan Erika sudah putus karena si Brevi ini selingkuh guys. Dia chat kangen ke cewek lain beberapa minggu sebelum anaknya Erika tuh lahir. Kacau nggak sih? Gue sama Erika udah putus dari tanggal 1 November gitu kalau nggak salah. Alasan mereka putus ya Brevi itu selingkuh dari Erika dengan chat kangen kayak gini ke selebgram Lintang pada tanggal 9 Juli kemarin. Nah isi chat ini kan kesebar di bulan Oktober kan. Nah tanggal 22 Oktober mereka tuh bertengkar hebat lah. Meski mereka tuh masih mau mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka, tapi pada tanggal 1 November akhirnya mereka tetap putus. Gimana menurut kalian guys? Setelah drama heboh antara Erika, Panda, Brevi, sekarang Lintang, apa yang kita bisa pelajari dari kejadian ini? Yummy! Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah ini masuk ke segmen baru ya, yaitu tentang DJ Brevi yang katanya putus guys sama Erika. Sudah ketebak sih pasti bakal seperti ini ya. Makanya aku lihat beberapa komentar dari netizen juga dulu ya, sampai waktu zaman viral itu ya. Kita tunggu aja paling berapa bulan gitu kan, bertahan ya, nggak akan sampai ini katanya gitu guys. Dan ini benar ya. Nah ini kita lihat klarifikasi dari DJ Brevi. Apalagi menikah. Kenapa bang? Putusnya bang? Putusnya gara-gara, kalian udah tahu lah ya gara-gara apa ya? Gara-gara yang gue DM perempuan tuh tanggal 9 Juli. Nah itu tanggal berapa ya? Gue lupa tuh. Terus sebenernya males guys klarif-klarif gini, cuman kayaknya harus deh. Bentar ya, biar nggak salah kalau di klip. Tanggal 22. Gue akan ceritakan kronologinya guys. Yang di akun gosip itu yang gue DM perempuan bilang kangen segala macem, that's true, that's a fact. Itu bukan editan dan memang bener itu gue ada DM cewek dan tanda kutip itu gue selingkuh, betul. Ribut kita tanggal 22 Oktober, sempet ribut dan sempet putus. Cuman gue mencoba memperbaiki, mencoba minta maaf dan juga ini ya memperbaiki hubungan lah. Akhirnya kita nyoba sampai kemarin akhirnya tanggal 31 atau tanggal 1 kita berdua sepakat kayaknya emang udah nggak bisa bareng-bareng. Tapi gue males, sumpah gue males nih klarif-klarif tai ini, karena gue banyak nanya ke teman-teman gue yang lain. Karena hubungan gue dan Erika sudah menjadi konsumsi publik, kayaknya memang harus dilurusin supaya nanti nggak ada asumsi liar dan gue nggak mau aja ntar yang disalah-salahin Erikanya gitu. I'll take the blame, salah guanya bikin salah kemarin tanggal 9 Juli. Gue ada chat cewek yang bilang kangen itu tuh tepat berapa minggu sebelum Erika lahiran, berarti tuh ya Erika lahiran tanggal 1 Agustus. Dan buat gue apapun konteksnya, cheating is cheating. Setelah ngomong panjang lebar, saya bilang, Ki, namanya Kio ya, saya panggilnya Kio. Ki, kamu ini orangnya baik, kamu orang baik, tapi yang saya lihat, saya baru bisa menangkap bahwa kamu ini orang baik itu setelah itu ngomong setengah jam, 1 jam sama kamu ya. Yang saya dapatkan di awal, meskipun kamu bilang maaf, meskipun kamu bilang kamu mau aku apa, apalagi yang harus saya lakukan, apalagi yang harus saya berikan supaya kamu bisa memaafkan saya, itu nada bicara mulai dari posisi power. Jadi seakan-akan kamu melihat kamu ini setara atau lebih tinggi ya dengan pelapor. Ya, tentu saja melihat histerimu juga dengan pelapor. Kalau saya jadi pelapornya ya nggak akan dimaafkan. Ya, jadi kasus Panda ini belum selesai juga sebagian besar merupakan kesalahan dari beliaunya sendiri, dari Panda sendiri, dan dia mengakui itu di akhir. Nah,
Awalnya dia bilang, kok saya ini nggak pandai dalam berkata-kata, tolong diajarin. Awalnya saya mengajarin, tapi setelah ngomong-ngomong, nggak bisa diajarin, ini harus dari hati. Ya, yang masalah itu bukan kata-katamu, tapi sikap hati. Ya, ini yang jadi masalah. Ya, terus dia baru sadar, iya sih, kata-kata juga saya, kalau ini ada bilang, kalau ngerayu cewek bisa ya, terus bikin lagu. Jadi beliau ini sudah bikin lagu buat banyak orang-orang DJ terkenal internasional, sebelum dia terkenal ini. Jadi kamu tuh bisa, bukan berarti kamu nggak bisa merangkai kata-kata. Ya, jadi saya bilang sikap hatinya yang harus diperbaiki. Nah, maksudnya gimana? Kalau saya nggak salah, gini, salah nggak salah, ya benar atau salah di mata hukum itu hanya bisa ditentukan oleh hakim. Selama hakim belum ketok palu bahwa Anda dinyatakan bersalah, baik polisi maupun jaksa pun tidak bisa bilang Anda ini bersalah. Nah, itu belum resmi. Polisi masih bisa melabeli status tersangka, kejaksaan masih bisa melabeli status terdakwa, tapi hanya hakim yang bisa menyatakan Anda salah dan melabeli Anda dengan terpidana. Jadi ini bukan ngomong benar salah. Ya, kita ngomong sebagai manusia, karena dalam setiap konflik pasti setiap pihak merasa dia benar. Kalau si pelapor merasa dia benar dan terlapor merasa dia benar, maka ini mereka nggak mungkin mutually correct atau nggak mungkin sama-sama benar, ya kan? Jadi nggak mungkin pelapor dan terlapor, kamu dan pelapor ini sama-sama benar, nggak mungkin. Ya, benar salah kita kesampingkan. Kalau memang perkara ini harus masuk di pengadilan dan kejaksaan, oke, kita fight untuk memperjuangkan bahwa kamu adalah pihak yang benar. Tapi tujuan dari restoratif justice dan semua mediasi itu para pihak bisa mencurahkan isi hatinya, isi pikirannya, concern-concernnya, kepentingan-kepentingannya tanpa dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, baik perdata, mediasi maupun pidana restoratif justice, ini apa yang disampaikan guys di dalam ruang rapat ini sifatnya tertutup. Dalam artian katakan pun terbuka karena ada pihak yang cerita, ini nggak bisa dipakai sebagai alat bukti pengadilan. Contoh, kita ngaku salah di mediasi, kita minta maaf, lalu diterima, lalu dibawa ke pengadilan. Nah, pengakuan salah kita di mediasi ini nggak bisa dibawa di pengadilannya. Itu harus dipahami dulu. Jadi jangan takut merendahkan hati, ya bukan merendahkan diri, beda ya. Merendahkan hati untuk mengaku apa yang kamu salah. Karena ini nggak akan bisa dipakai sebagai alat untuk menyerang kamu di kemudian hari, paling nggak di persidangan. Bilang kasusnya dulu. Jadi kasusnya itu bukan masalah meniduri, bukan masalah jadi anak, bukan masalah apa, tapi masalah ketika Gio atau Panda, idola kalian, dengan panas hati, dengan segala concernnya dia apa ya, keluar di segala platform yang menurut dia aman ya, waktu itu WA Group kalau nggak salah, yang menyudutkan meskipun tidak mengancam, tidak ada kekerasannya, menyudutkan segala macam. Memang itu nggak salah secara hukum, saya sudah analisa. Ini bukti-buktinya yang ada semua, ini kamu nggak salah di sini, pasal 335-nya nggak masuk. Tapi bisa kan kamu minta maaf karena kamu waktu itu panas, dan panas itu juga lahir dari yang sebelumnya kamu cerita kamu bunuh diri. Nanti kan kondisi emosionalmu pada saat itu tidak stabil, sehingga ketika kamu melakukan suatu tindakan, bisa nggak aku bilang kamu nggak pikir sepanjang itu, atau bukan nggak pikir panjang, mungkin mikir panjang, tapi Gio dalam kondisi normal mungkin nggak kayak gitu. Sekarang kalau kamu malas keluar-keluar di sosmed, sudah mulai diem, tapi mungkin kan, nah akhirnya dia mengakui, ya. Jadi, nah kamu bisa minta maaf atas ini, karena dari awal saya sudah bilang meskipun kamu secara hukum tidak salah dengan pasal-pasal itu, tapi tidak bisa dijerat lah ya, tapi kamu salah secara etika. Jadi secara hukum mungkin kamu nggak salah, kamu nggak perlu minta maaf soal itu, tapi kamu bisa loh minta maaf soal etikanya. Jadi dia banyak proses tersebut dengan berbagai macam pembicaraan dan juga interview ya, basa-basi, ngomong-ngomong yang lain, ya akhirnya dia mengerti. Jadi saya harap nanti kita semua ya berharap di mediasi hari Jumat nanti lebih produktif ya. Beliau sudah mulai sadar. Ya memang nggak apa-apa, kayak saya juga kalau lagi berantem sama orang juga kadang saya yang nggak sadar, saya perlu diingatkan. Ya, ini proses pendewasaan namanya. Besti Erika sama DJ Brevi akhirnya putus setelah DJ Brevi ketahuan selengki. Katanya putusnya 1 November. Selengki di DM, nggak tahu ya sampai ketemu atau enggak, aku nggak ngerti. Cuma kan mereka udah lamaran ya. Kayaknya Erika tuh tipe sekali disakiti dia tipe orang yang ya udah enough gitu. Udah mencoba pun ternyata tetap nggak bisa. Gitu, Besti. Ya, kita doakan aja yang terbaik ya buat keduanya. Seperti itu, Besti. Wah, sumpah di awal lu muncul seperti pahlawan. Ternyata lu pemain juga, bos. Ya, begitulah apa sih yang bisa kalian harapin dari orang-orang dunia malam. Tidak akan pernah ada keseriusan di sana. Tidak akan pernah ada komitmen di sana. Mereka itu gak akan pernah bisa komit. Buat kalian yang belum nonton klarifikasinya, kalian tahu sendiri itu klarifikasinya seperti apa. Karena cukup panjang ya. Nah, kalian tahu DM ini kan, udah diklarifikasi langsung tuh sama DJ Brevi, katanya ini real.
Ingat ya, ini real dan dia juga udah ngakuin kalau dia bener selingkuh. Dia nge-DM kayak gini sebulan sebelum Mbak R melahirkan. Jadi clear ya, ini bukan tebak-tebakan gua doang nih. Dan mereka juga udah resmi putus tuh katanya. Nah, DJ Panda bisa kali tunjukin kejentelan lu, samperin anak lu, minta maaf atau apa kayak pokoknya yang bisa bikin keluarga kalian tuh utuh lagi gitu loh. Kalau bisa langsung nikah aja. Gue yakin banyak banget kok yang dukung kalian. Ya memang kalau ngomong mah gampang. Tapi kan ini semua demi anak lu. Ya walaupun anak lu ya walaupun anak lu ada berapa sih anak lu? Nah, itu guys, info dari DJ Brevi yang klarifikasi ya tentang dia selingkuh dan sudah tidak dengan Mbak Erika ya. Nah, tadi juga ada DJ Panda juga ya. DJ Panda musiknya asik juga ya tadi ya. Nah, sekian dulu infonya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.